Love is love. Adios. Sawadikap, kembali lagi di video Road Ride. Kali ini masih bersama Koko Sales kesayangan kita semua. Halo guys, nama gue Steven, gue marketing director dari Yamaha SBW Motor Group. Pasti salam semakin depan, salam gaspol. Mas Irwan, pembukaannya kenapa pakai bahasa Thailand Mas Irwan Karena hari ini? ini motornya Sawadikap. unik, Pak. Oke, kenapa Gitu. tuh unik Mas Irwan? Ini brand Yamaha, tapi Wih. masuknya unik, Pak, lewat Oke. imported atau EU. Oke, jadi hari ini mungkin teman-teman sudah ngelihat banyak sekali story di Yamaha _SBW maupun foto-foto kegilaannya Mas Irwan pastinya, foto-foto yang sangat gokil sekali. Dan lihat motor apakah itu? So guys, memperkenalkan pastinya mungkin yang pertama di Indonesia importer umum yang masukin. Betul. Oke, Yamaha Kubix 125. Kubix. Nah, oke guys. Jadi kenapa motor ini spesial, Mas Irwan, seperti Iya. biasa? Ini motonya apa tadi, Pak? Motonya adalah digital automatic scooter. Modern banget, Pak, ya? Modern banget pastinya. Nah. Dan yang terpenting adalah modelnya itu sangat out of the box banget. Maksudnya di luar dari desain-desain pada biasanya, di mana motor yang di Indonesia tuh rata-rata motornya itu selalu runcing-runcing ya. Tapi Runcing, dia lancip-lancip. memiliki kespesialan itu selalu berbentuk persegi atau mengotak bahasanya. Bukan mengotak ya, tapi mengkotak. Mengkotak. Jadi kali ini kita pertama special thanks dulu buat Safari Motor sebagai CBU market CBU retailer atau CBU dealer yang telah meminjamkan motor ini. Tapi sebelumnya juga saya mau ngomongin adalah ini bukan produk resmi dari Yamaha Motor Indonesia. Dan kalau teman-teman mau nanya apakah Yamaha SBW jual atau enggak, ditunggu nanti aja dulu pastinya. Cuman sebelumnya ini juga merupakan motor Kubix 125 merupakan motor keluaran dari Thailand. Ini adalah market Thailand. Dan sebelumnya ini bukan motor yang ini ya, bukan motor elektriknya ya. Jadi kalau mungkin teman-teman mau tahu sedikit, Kubix itu sebetulnya keluar di dua negara yang sudah pasti. Pertama yaitu ada di Taiwan, negara Taiwan. Lalu yang kedua adalah di Thailand. Nah, di mana Taiwan itu kalau saya nggak salah produknya itu hampir sudah semuanya itu sudah elektrik atau motor listrik. Sedangkan yang masuk di Thailand itu tetap menggunakan bensin seperti biasa. Ini gitu. Tipenya, temanya 17-an lagi ya, Pak? Merah putih. Kembali ya, karena 17-an ya kembali warnanya merah putih lagi gitu. Oke, for furthermore kita lihat yuk sinematiknya langsung. Nah, oke guys. Jadi kalau teman-teman bisa ngelihat dari warna, pertama-tama kita dari depannya dulu. Nah, Mas Irwan lagi naikin ya. Kita kali ini dapat keluaran warna tahun 2021, which is ya berarti tahun ini ya, warna yang paling upgrade, yaitu merah putih. Nah, di mana depannya itu benar-benar, kenapa sih saya tadi bilang out of the box? Bukan karena modelnya mengotak juga, adalah di Indonesia kita punya kebiasaan motor yang selalu runcing-runcing. Nah, contohnya kita dari Yamaha aja, teman-teman tahu banget kan, mungkin apa sih produk Yamaha yang paling benar-benar teman-teman gemari, contohnya kayak Yamaha Jir atau mungkin Yamaha Aerox atau mungkin bahkan seperti sekelas Lexi, bahkan sekelas X-Ride, itu semua selalu runcing. Tapi kalau kita bisa lihat itu di motor Kubix sendiri ini benar-benar pembuatan atau build up design frame-nya itu sangat mengkotak sekali. Maksudnya kotak banget lah pastinya gitu. Ini lebih cakep ya, Pak, padahal edisi Vino kan juga dia dari Thailand ya, Pak? Sebetulnya Vino juga ada yang dari Thailand, dan bahkan ya makanya mungkin SBW, Yamaha SBW dan Road Ride akan terus banyak membahas motor-motor dari luar negeri juga. Nah, di Thailand atau di luar negeri memang model-model seperti ini, atau kita bilang model-model motor yang ada di Yamaha memang sebetulnya banyak yang berbeda dari Indonesia. Nah, contohnya kayak Kubix sendiri, kita sama-sama tahu belum dikeluarin di Indonesia.
Tapi di negara seperti Thailand dan Taiwan pun ini sudah menjadi bahkan kita bilang salah satu market, salah satu produk yang paling dibanggain di market. Jadi peminatnya tuh sangat banyak banget. Nah, oke, tadi di depan udah kita lihat ya dari videonya. Dominannya merah. Kalau untuk dari warna, kembali percampuran warna merah putihnya tuh yang memang bener-bener keren banget. Ya merah putih banget. Tapi ingat loh guys, di sini ada satu warna lagi tambahannya seperti warna abu-abu. Kita close up tadi di sebelah sini tuh warna abu-abunya sangat. Ini juga bahannya doff ya. Jadi warna merah ini doff, lalu ada warna abu-abunya lagi. Warna abu-abu terus ketemu putih kan. Nah putihnya metalik lagi. Nah yang keren atau yang bikin saya bener-bener amazed ya Mas Irwan ya, yaitu bagian ininya lupa ya doff juga ya, bagian apa footstep atau injakan kakinya. Nah ini bisa pasti ini Pak, ini di kalangan wanita pasti sangat populer di Thailand. Kenapa Mas? Karena pada saat berkendara Pak, ini di tengah-tengahnya lihat air scoop-nya, Mas Agung, ini kanan kirinya memang dia terbuka ya. Jadi akan memberikan angin-angin segar. Oke. Tidak hanya dari samping kanan kiri, tapi dari depan juga. Benar. Nah lupanya, Mas Irwan tadi menemukan juga ya ada air scoop atau kita bilang rongga angin di depan yang sebetulnya angin bisa masuk nih. Jadi sebetulnya ya berarti aerodinamis juga ya, adem-adem juga ya gitu ya. Gitu. Adem. Kalau gitu. Kalau dilihat kayak di film ini ya Pak, Doraemon ya Pak ya. Iya. Jepang iya, modern pokoknya gimana, ini menurut gitu. saya bisa bilang ya, ini just like apa ya, bike from the future. Kenapa sih saya bilang gitu? Karena emang modelnya yang benar-benar kita nggak akan dapetin di tipe-tipe lain gitu. Tapi kalau saya boleh jujur juga, mungkin sebagai stakeholder di dunia industri retail motor, sebetulnya ya Mas Irwan ya, banyak merek-merek dari Taiwan maupun merek-merek dari China yang motor listrik itu modelnya udah kayak gini. Nah ya, sambil kita lihat speedometernya ya. Speedometernya sama kayak Aerox mungkin Pak. Sebetulnya speedometernya ini benar-benar ya mengotak banget, persegi panjang lebih tepatnya ya. Terus lama ya Pak? Ya kayak NMAX lama, tapi kalau bisa dilihat visualnya keren gak sih Mas Irwan? Visualnya maksudnya lebih oke, Pak. Ya bener-bener keren lah, bener-bener minimalis dan sangat kita bilang sangat teknologi banget gitu lah. Gitu. Ini coba kita lihat di sini ada jamnya AMPM ya, bukan 24 jam. Speednya Pak, bunyi kayaknya ada bisa 3 digit speednya, 120 km per jam mungkin bisa. Iya benar. Terus eco-nya di atas. Fuel seperti biasa, bensin kanan. seperti biasa, odo. Kalau kita pencetan di sebelah kiri kita lihat ada tripnya Pak. Oke, tripnya juga ada. Average-nya 42 liter. Oke. 42 km per liter, mantap juga. Oh, baterainya aki biasa dan odo. Oke. Kalau kita bisa lihat stangnya juga sebetulnya ya pasti ada beberapa subscriber maupun follower kita akan bilang mirip X-Rite ya, mirip ADV ya, mirip. Gitu. Menurut saya ya memang benar ini kebiasaan mereka adalah kebiasaan dari Cubic adalah stang terbuka. Gitu. Bapelang memang tipenya ya. Tapi sama maupun buatan Thailand, buatan Indonesia, mungkin Taiwan, kita bilang mesin blue core dan stop and start engine system itu tetap ada. Gitu. Jadi pasti memastikan motor ini tetap khas Yamaha dan ya berarti motor ini keiritannya juga bakal dijaga gitu. Kuncinya masih belum ada yang keyless ya Pak? Masih belum keyless. Kita belum tahu mungkin di negara ini kan yang versi Thailand nih Mas. Kita belum tahu nanti versi Taiwannya gimana atau versi nanti yang mungkin bakal masuk Indonesia gimana. Gitu. Jadi kalau kalian yang suka tapi nunggu harga yang agak miring bisa ditunggu di Yamaha Indonesia mungkin ya? Yes pastinya. Nah Mas, yang unik juga nih Pak. Tempat bensin. Tempat bensinnya unik banget nih Pak. Ini unik banget. Oke Mas, Tuh, fuelnya adalah di bawah. Mas Irwan bisa tolong bantu dibuka. Nah misalnya kalau ada ya kita ke pom bensin ya berarti ngisinya di bawah gini. Mbaknya atau Masnya harus nunduk untuk ngebuka gitu. Emang di bawah banget. Lalu untuk bangku lagi. Seatnya bagasinya oke, bagasinya lumayan besar dan kembali lagi di sini kita langsung disambut oleh banyak banget tulisan Thailand ya gitu. Saya mungkin belum bisa baca. Nah ya saya belum bisa baca ya, tapi pada intinya saya yakin ini motor yang sangat lumayan populer di Thailand pastinya. Oke, sedikit tentang ininya jok ya kita bilang ada tulisan atau emblem Cubic yang menurut saya keren banget, bordirannya keren banget dan ini dan joknya itu berbaur dua warna, merah maupun hitam, disertai dengan jahitan kulit di tengah yang begitu kelihatan mewah dan sangat from the future banget lah gitu. Lampu depan belakangnya mainly sudah LED, hanya lampu sennya masih bohlam ya Pak? Yes. Ini kira-kira di Indonesia jual nggak ya bohlam kayak begini? Nah ini pertanyaannya yang sedikit saya bingung juga ya, belum bisa jawab. Mungkin kita harus cari dulu gitu. Nah
Pak, tapi kalau misalnya saya beli motor CBU kayak begini nih Pak, Iya. saya servis ke dealer Yamaha sebenarnya bisa nggak? Nah, sebetulnya ini menjadi beberapa pertanyaan juga. Mungkin karena kita hari ini mau ngebahas motor-motor luar negeri, mungkin teman-teman juga sempat ingat Yamaha Majesty. Mungkin kalau pernah ingat, itu sebetulnya Yamaha CBU yang dari Jepang, Thailand, Taiwan, dan beberapa negara-negara sebelahnya lagi. Sebetulnya actually bisa-bisa aja, kecuali ya yang sudah menggunakan memang full fuel dari listrik ya, itu kita memang belum bisa. Tapi kalau untuk motor yang masih menggunakan bensin, hampir 80% atau bahkan 90% toolkitnya sama gitu. Hanya masalah apa Mas Irwan? Masalahnya adalah pengetahuan dari mekaniknya aja, udah aware atau belum gitu. Tapi untuk mesin ini masih bisa lah Pak ya? Masih bisa. Nah, kalau kita bisa lihat dari samping, branding atau kita bilang stiker Cubic-nya yang begitu keren banget. Terus lambang Yamaha yang menurut saya emblemnya keren banget. Nah, tadi kalau lihat bagian belakang motor kan, ini benar-benar mengkotak sekali, dimana mengkotaknya itu sebetulnya keren loh, kelihatan mewah dari belakang. Jadi kalau kita ambil angle dari sebelah sini, kita ambil angle ke sebelah sini, inilah sebetulnya kelihatan kerennya dari si Yamaha Cubic ini gitu. Kelihatan mengkotak tapi beda daripada yang lain juga gitu. Dan pegangan penumpangnya ini tidak mengganggu ya Pak? Nggak mengganggu sama ya? sekali sih, nggak mengganggu sama sekali. Tadi kita udah coba kan ya, nggak mengganggu. Lalu ada satu poin lagi yang saya sangat interested dengan motor ini adalah bagian rodanya Mas Irwan. Rodanya ya Allah Mas Irwan. Jadi emang detailing mungkin favorit Pak? Karena mungkin untuk favorit. bermain si lumba-lumba. Ya ampun. Bisa banget. Kalau kita bisa lihat ya, roda atau kita bilang bannya itu bener-bener gede. Bener nggak sih Mas Irwan? Hitungannya tebel banget loh menurut saya. Ini kalau dinaikin kayak kita lagi mau main golf Pak. Kenapa bisa gitu? Unik banget gitu. Ini biasanya saya nggak suka stang baplang, tapi begitu tapi saya lihat kayak gini ya, lucu iya. Saya setuju banget Mas Irwan. Mas Irwan tadi bilang kalau Mas Irwan nggak suka stang baplang atau stang yang keluar-keluar gitu. Saya bahkan juga setuju banget. Di Yamaha pun stang baplang itu cuma ada di X-Ride ya. Tapi ketika saya ngelihat Yamaha Cubic ini, ya maksudnya beda aja gitu. Jadi suatu motor dengan kita bilang aliran style yang baru gitu. Jadi kita nggak tahu ini apa maksudnya selevel IROC yang nggak mungkin IROC sporty personal sport scooter. Lalu mungkin Gear yang Matic ATLPM, mungkin Frigo, Lexi. Nah itu nggak ini ya, kurang apa maksudnya nggak bisa diselaraskan atau nggak bisa di bahasa apple to apple. Jadi sob kira-kira seperti itu. Ya ini Nah, kalau kata Mas Agung tadi mesinnya tuh ini Pak, halus. Mesinnya halus, lebih halus dari motor Yamaha pada umumnya di Indonesia. Oke, setuju juga. Suspensi enak banget pastinya. Terus abis itu model yang benar-benar out of the box. Yang akan menjadi pertanyaan teman-teman pastinya di ending dari video kita kali ini adalah kapan motor ini masuk ke Indonesia? Kapan motor ini bisa dijual di Indonesia? Oke, sebagai perwakilan dealer di daerah Jakarta, Yamaha SBW, mungkin official statementnya adalah belum ada informasi resmi dari Yamaha Motor Indonesia. Namun dan pasti saya yakin banget kalau motor ini dalam waktu beberapa tahun ke depan akan masuk ke Indonesia dan pastinya akan menggantikan beberapa tipe-tipe yang ada sebelumnya. Oke, jadi ditunggu aja sob update-nya seputar Yamaha, pastinya di Yamaha_SBW dan di channel Road Ride. Oke guys, pastinya jangan lupa subscribe terus Road Ride, follow juga Yamaha_SBW dan juga follow Mas Gila Gunters. Untuk setiap pertanyaan yang berhubungan dengan penjualan motor maupun spare part bisa langsung ke DM di Yamaha_SBW maupun nomor yang ada di bawah ini. Sip. Oke. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat Safari Motor. Oke, motor stay safe, stay healthy. Salam semakin depan. Salam gaspol.